sesi Pak Badawi, saya ada cerita yang mungkin bisa bermanfaat. Kejadiannya itu 2 minggu yang lalu. Jadi saya dilapori sama anak. Jadi anak itu lapor pada saya, Bapak, kalau saya itu kena kanker nasofaring, CA nasofaring. Itu berdasarkan pemeriksaan patologi anatomi. Jadi diteropong di sini, kemudian diambil jaringannya, kemudian diperiksa laboratorium, di mikroskopis, itu kan diagnosis pasti. Jadi diagnosis itu kalau yang pasti itu pakai itu. Kalau klinik itu berdasarkan laboratorium, pemeriksaan. Kalau ini kan diagnosis pasti. Jadi gold standarnya itu. Kanker nasofaring. Ya, jadi di sini ruangnya itu begini. Terus pulang. Waduh sama kita saya waduh. Nah, terus saya cuma bilang begini, Mas Wenda, jadi apapun ceritanya mengenai diagnosis atau katakanlah penyakit, itu kalau Allah mengendaki sembuh, itu nggak ada ucap atau takbir yang bisa menghalang-halangi. Itu bosea, saya itu kan karsinoma itu kanker ganas. Bosea, opo itu kan istilah manusia. Jadi doa supaya takdir ini berubah. Jadi pagi jam 8 pagi itu kan itu malamnya itu waktu pagi itu mau disidangkan penyakit ini. Nah, ini kan guru-guru di sana itu ada para petinggi ahli radiologi, ahli kanker, ahli THT, terus ahli laboratorium, terus dari mana lagi gizi juga masuk, ahli alergi. Itu mendapat laporan dari patologi anatomi yang laboratorium itu ternyata itu hasilnya itu berubah, Pak. Yang tadinya sudah diundangkan dulu kanker ganas, rapat kanker ganas menentukan terapinya itu apa. Rencananya itu mau diradiasi terapi, jadi mau disinar sama di sonde anti kanker. Tapi dari radiasi dan dari hasil laboratorium patronatum itu sudah menunda rapat. Karena menurut pemeriksaannya seniornya, jadi ada profesor itu bukan kanker. Terus ya nggak jadi rapat. Apa? Katanya ini hasilnya berubah jadi zina. Mau diperiksa lagi anatominya, mau diris barangnya itu, samplingnya itu mau diris lagi, mau diperiksa. Sudah diperiksa keluar ternyata radang kronis gitu. Alhamdulillah. Ini barusan saya kemarin Pak Badawi waktu mohon doanya itu anak saya kena kanker ganas. Ini betul kanker ganas sudah, Pak. Sampai saya itu sama istri bilang, ini kita tidak boleh ini betul ini nanti kita buka kampus Semarang, kampus ini. Jadi itu apa yang pelajaran yang kita dapat ini? Pelajaran yang kita dapat itu ada, saya teringat ayat dari Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Gusti Allah itu akan mengubah nasib atau suatu keputusan manakala yang bersangkutan berubahnya. Jadi di situ kita melalui ikhtiar, melalui doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, menambah keyakinan kita bersama, kita jangan segan-segan untuk berdoa dalam masalah apapun, termasuk kasus-kasus yang seperti ini, yang sudah pasti. Pak, itu sih ya. Ini Pak kita. Ya, satu. Jadi saya sudah turun dari musola makan lari tetap terlambat ya. Jadi mudah-mudahan
ini bermanfaat jadi jangan sampai kita tidak berdoa, karena doa itu di samping dia ibadah tapi juga bisa merubah nasib apapun yang kita ajarkan. Nah, selanjutnya ini hanya sekedar warung kopi, maksudnya ya selingan saja. Kepada Pak Haji Badawi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan kajian malam hari ini. Kita sudah tinggal melanjutkan, yaitu tafsir tentang ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kemarin sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini merupakan satu doa. Doa dari kita umat Islam, orang yang sudah beriman. Tapi oleh Allah masih diperintahkan untuk berdoa minta ditunjukkan jalan yang lurus. Sehingga ayat ini pernah dijadikan satu senjata bagi orang non-muslim. Orang Islam itu belum berjalan di jalan yang lurus. Buktinya setiap kali sholat masih minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ini argumentasi yang rasional. Tetapi ya karena tidak mengerti. Nah, kemudian padahal kita ini sudah menjadi orang yang beriman. Sudah mengikuti apa yang disampaikan Allah dan perintah Allah dan Rasulnya. Sholat itu kita sudah melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang lurus itu ya seperti apa sih? Jalan yang lurus ini yang perlu kita pahami. Apa yang kita minta itu hidayah yang seperti apa? Pertama-tama Rasulullah SAW membuat satu gambaran tentang Siratal Mustaqim. Dalam hadisnya riwayat Ahmad dari An-Nuwas bin Sam'an, hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, doroballahu masalan. Allah membuat satu perumpamaan tentang Siratal Mustaqim. Yaitu wa'ala jambatayi. Wa'ala jambatayi sirat. Bahwa sirat kan artinya jalan. Al-Mustaqim yang lurus. Nah, oleh Allah, oleh Rasulullah dibuatkan satu perumpamaan bahwa di kedua sisi jalan itu ada suroni, yaitu batas, pagar yang membentang, dihima, membentang di antara keduanya. Ini jalan di sisi kanannya ada pagar. Kemudian fihima, pada pagar-pagar itu ada abwabum mufattahatun, ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwab, pada pintu-pintu itu suturun murkhatun. Masing-masing pintu itu ada tirai. Ada tirai-tirai yang tertutup seperti ini, jendela ada tirai yang tertutup. Itu di kiri kanan jalan, sepanjang jalan. Wa ala babis sirat da'in. Dan di pintu jalan ada da'in, ada seorang penyeru. Yaqulu. Pintu itu mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia,
udkhulus sirata jami'a, masuklah kamu semua ke dalam jalan ini. Wala tu'awwiju, tetapi jangan sampai kamu menyimpang dari jalan ini. Ada juga wada'in yad'u min fawqis sirat, ada juga di atas sirat, dari atas jalan itu ada yang menyerukan. Fa idza aradal insan ay yaftaha syai'a, maka ketika manusia akan membuka salah satu tirai mintil kal abwab dari pintu-pintu itu ada yang menyerukan, qala waihaka, celaka kamu, la taftahu, jangan sekali-kali kamu membuka tirai itu. Fa innaka in taftahu talijhu, karena kalau kamu membuka tirai itu, maka kemudian kamu nanti akan memasukinya. Ini kata penyeru. Kemudian Rasulullah menjelaskan perumpamaan di atas, fassiratu, jalan al-Islam, jalan itu adalah Islam. Ini maksudkan tadi kita semua disuruh masuk ke jalan itu adalah masuk ke dalam Islam. Wasuroni, yaitu dua pembatas tadi. Hududallah adalah batas-batas hukum Allah. Di dalam Islam ada batas-batas hukum. Mana yang diperintahkan untuk dilaksanakan, mana yang dilarang untuk dilaksanakan. Wal abwab, sedangkan pintu-pintu itu adalah wal abwabul mufattahatu, pintu-pintu yang terbuka adalah maharimallah. Itu adalah keharaman Allah. Jadi pintu-pintu adalah itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabul mufattahatu, sedangkan wadzalika ad-da'i ala ra'sis sirat, sedangkan penyeru yang tadi di atas sirat itu. Waalaikumsalam, monggo. Lewat samping, Bu. Wadzalika ad-da'i ala ra'sis sirat, sedangkan penyeru dari atas sirat tadi adalah kitabullah. Kitab Allah itu Al-Qur'an. Al-Quran tadi menyeru manusia ya untuk masuk ke dalam jalan itu. Wada'i fawqas sirat wa'idzullahi fi qalbin kulli muslim. Sedangkan penyeru yang di atas tadi, di atas jalan adalah nasihat-nasihat Allah di dalam setiap hati manusia. Jadi kita yang sudah masuk Islam itu sedang menempuh perjalanan yang akan dituju yaitu kematian. Ketika kita menempuh perjalanan ini itu ada godaan-godaan. Ada batasan-batasan hukum mana yang boleh mana yang tidak. Kemudian ada godaan-godaan di mana manusia seringkali tertarik dengan godaan. Bahkan kadang-kadang manusia itu justru penasaran. Nah, ono sing dilarang malah penasaran, ingin mencoba. Itu hakikat manusia. Makanya tadi kemudian diingatkan, jangan kamu membuka tabir itu. Kalau kamu membuka itu kamu akan masuk. Nah, ini peringatan dari Allah. Dan makanya di situ ada sebutkan bahwa penyeru tadi yang meminta masuk adalah Al-Quran. Ya, kemudian yang di atas yang menghalangi, yang memperingatkan agar kita jangan masuk adalah nasihat-nasihat Allah. Jadi hakikatnya kita semua sudah diberikan nasihat oleh Allah melalui Al-Quran. Tinggal kita mau mengikuti nasihat atau tidak. Makanya kita kemudian senantiasa meminta ihdinas siratal mustaqim. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menunjuki kita. Petunjuk di sini artinya bukan sekedar nuduh tapi membimbing. Membimbing kita supaya kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Itu enggak ada yang bisa kecuali Allah. Makanya kita setiap hari juga meminta pada Allah agar mendapatkan bimbingan jalan yang lurus. Kemudian menurut Muhammad Abduh, bahwa hidayah itu ada 5 macam. Ini karena ada tulis, saya coba ditulis.
Yang pertama, ini namanya ya tabi atau yang pertama nama hidayatul tabi'i atau hidayatul fitri. Ini artinya adalah insting atau naluri. Setiap makhluk Allah yang hidup diberikan insting, diberikan naluri. Bahkan hidayah tabi'i yang Allah berikan pada binatang itu lebih besar daripada yang diberikan pada Allah. Contohnya ketika kambing baru lahir keluar dari perut ibunya, itu langsung berdiri, langsung berjalan, langsung mencari tetek induknya. Ini hidayah tabi. Tanpa hidayah Allah tidak bisa. Ini naluri yang Allah berikan pada binatang. Ini manusia ora ono, manusia lahir terus bisanya nangis. Tidak bisa berjalan, bisa mencari teteknya sendiri. Walaupun katanya kalau bayinya itu langsung ditengkurapkan yang dodon ibu, jadi ya katanya langsung. Tapi yang jelas naluri hewani itu lebih tajam daripada naluri manusia. Ono gereh neng kono, kucing neng kene wis mambu ngerti dan tahu arahnya kemana. Manusia kan enggak. Mana yang petengan, kudu baterai. Nah, itu hidayatul. Itu semua manusia juga diberikan naluri. Sampai dengan naluri hubungan badani. Binatang bisa langsung ngerti. Ngerti ke lanang, ngerti wedok, bisa bedake antara wedhus lanang bisa bedoke wedhus, wedok itu naluri. Terus bisa terus nyelingkri piye kuwi ngerti. Manungsa bingung. Ya sampean ya ora bingung, sampean ora tau belajar kok. Langsung biasa sendiri itu kan karena naluri. Itu naluri dari Allah. Ternyata hidayah ini sangat-sangat penting bagaimana kalau manusia tidak punya naluri. Kalau diberi hidayah ini ya kayak wong kan. Ya, karena tidak bisa naluri. Ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua namanya hidayatul hawas wal masyair. Hidayatul hawas wal masyair. Ini artinya indera. Nah, manusia diberikan indera, panca indera. Binatang juga diberikan indera. Indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, perasa, semua itu diberi. Makanya binatang juga bisa membedakan. Wedhus bisa membedakan, di suket sih bisa saya makan, mana yang tidak bisa kita makan. Nah, karena adanya indera. Juga bisa membedakan antara binatang yang berlainan jenis ya. Itu kan karena indera juga. Bahkan konon katanya untuk menandai wilayah itu kan ada yang dengan cara dikencingi, Pak. Kucing sama harimau. Iya. Dikencingi. Artinya itu kan indera, nanti punya ada indera penciuman, indera penglihatan, itu bisa. Di samping juga tadi indera insting itu tadi. Kini mambune kayak berarti bukan daerah saya. Ini dua indera. Itu sama-sama pentingnya manusia pun diberikan indera itu. Yang ketiga, tentu tidak cukup kalau Allah hanya memberikan dua indera ini. Maka Allah masih memberikan indera yang ketiga, yaitu diberikan hidayah yang ketiga, yaitu hidayatul aqli.
akal. Ini akal. Akal. Ini yang membedakan antara manusia dengan binatang. Sama-sama punya naluri, sama-sama punya indera. Binatang tidak diberikan akal. Manusia yang diberikan akal, jika manusia bisa membedakan antara bojone kancane karo bojone dewi. Binatang tidak bisa, karena tidak punya akal. Kowe kancane tumpaki ora apa-apa. Ya. Manusia bisa membedakan antara uangnya sendiri dengan uang orang lain. Binatang orang ngerti, iki grehe sapa, kowe menungso kowe nek ono yo pangan. Ya. Ini manusia, karena merasa ini bukan punya sendiri, makanya tidak berani mengambil. Itu. Makanya orang yang berani mengambil hak orang lain itu namanya orang yang tidak punya akal. Sama dengan binatang. Akalnya ditutup oleh setan. Sehingga tidak bisa membedakan antara yang hak, yang batil, Anda punya sendiri dengan punya orang lain. Itu hidayatul akal. Ternyata dengan akal saja belum cukup. Manusia masih perlu lagi ada hidayah tambahan. Ini hanya 2 indera yang diberikan pada binatang. Yang ketiga ini tidak diberikan pada binatang, hanya pada manusia. Maka manusia masih perlu lagi. Ada hidayah yang keempat. Hidayah itu din, yaitu agama. Manusia diberikan agama. Karena hakikatnya, manusia itu secara insting, tidak diberi binatang, tapi insting manusia itu meyakini adanya kekuatan yang besar di luar kekuatan manusia. Ini insting. Sehingga hakikatnya semua manusia itu mempercayai adanya Tuhan. Hanya Tuhannya siapa itu berbeda-beda. Hatta orang yang ada di pedalaman Irian sana itu meyakini ada kekuatan, ada Tuhan. Makanya mereka juga berdoa, mereka juga meminta ada upacara-upacara kematian, ada upacara-upacara pernikahan, ada upacara-upacara kelahiran. Tentu dengan cara mereka, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi intinya manusia itu oleh Allah diberikan satu insting, ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Nah, agar manusia itu selamat, karena Allah menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi, maka tentu Allah harus memberikan pelajaran, memberikan pedoman. Ya. Pedoman yang paling baik bagi manusia untuk menata kehidupannya adalah agama. Karena tadi agama itu ada batasan-batasan, ada aturan-aturan. Tanpa agama, ya manusia akan hanya sesuai dengan nafsu, kemauan nafsu. Maka kemudian tadi mengumpamakan ada seruan agar kita masuk ke dalam sirot, ke dalam jalan, yaitu agama Islam. Karena tidak ada agama yang dibenarkan oleh Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Karena memang agama semua nabi adalah Islam. Tidak ada agama non-muslim. Ada istilah Yahudi, ada istilah Nasrani. Itu bukan bentukan Allah, bukan bentukan nabi yang membawa. Bukan bentukan Musa, bukan bentukan Isa. Masing-masing istilah itu terjadi. Tadinya Islam, ada istilah Yahudi, itu kan sekitar 250 tahun setelah kematian Nabi Isa, Nabi Musa. Demikian juga dengan istilah ada Nasrani, yang konon dari Nazaret tadinya. Itu juga sudah sekian ratus tahun setelah kematian Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kita lihat dasar-dasarnya, semua agama Nabi dalam yang disebut dalam Al-Quran itu adalah agama Islam. Makanya Allah memberikan pedoman pada manusia ya untuk masuk ke dalam Islam. Karena wa may yabtaghil islami dina falyuqbal minhu wa bil akhirati minal wal akhirati min khalaq. Itu surat Al-Imran ya.
bahwa fil akhirati minal khosirin, akan merugi orang-orang yang mengambil agama Islam itu akan merugi. Ali Imran ayat 85. Inilah pentingnya agama Islam. Tetapi ternyata di dalam kehidupan kita Islam saja belum cukup. Karena kenyataan menunjukkan banyak orang yang sudah Islam tapi juga masih banyak yang perilakunya tidak Islam, tidak Islami. Ya, itu masih banyak. Sehingga kita masih perlu lagi satu petunjuk yang bisa benar-benar kita berjalan di jalan yang murni, yang mukhlishina lahuddin. Ya, benar-benar murni sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah yang terakhir, hidayah yang kelima yang disebut dengan hidayatut taufik. Nah, taufik ini petunjuk, petunjuk atau apa ya, pembimbing. Jadi manusia yang sudah beragama Islam masih perlu ditunjukkan, perlu dibimbing agar kita benar-benar Islam secara kafah. Semuanya bisa melaksanakan ketentuan Islam sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makanya kita setiap hari memohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan mana ini. Kita minta hidayah atau taufik. Karena dari hidayah pertama sampai keempat kita semua sudah memiliki. Yang belum, hidayah atau taufik. Kita yang masih perlu dibutuhkan sepanjang hidup kita. Bukan hanya sekali saja, tapi sepanjang hidup kita belum mendapat bimbingan dari Allah supaya tadi tidak nyimpang masuk ke pintu-pintu kanan kiri. Supaya bisa jalan, inilah yang dibutuhkan. Jadi bukan berarti Islam masih belum mendapat petunjuk, tapi petunjuk yang mana yang kita kehendaki. Ini arti ihdinas siratal mustaqim. Ada pertanyaan sampai sini? Yeah. Ini kalau begitu kita lanjutkan. Kemudian Allah juga memperjelas jalan yang dimaksudkan dengan satu satu ketentuan, satu kebiasaan yang sudah berjalan. Makanya Allah menunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Yang dimaksud jalan yang lurus tadi adalah jalannya orang-orang yang pernah yang diberi nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Karena ternyata tadi dari agama Islam yang murni, agama Islam yang bersih kemudian dikotori oleh manusia-manusia sehingga ada penyimpangan-penyimpangan sehingga timbullah yang namanya Yahudi dan Nasrani. Al-Quran Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani adalah mengikuti bahasa, mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh manusia saat itu. Kalau istilah Yahudi tidak dimunculkan, istilah Nasrani tidak muncul, maka nanti tidak bisa membedakan. Membedakan mana yang benar-benar Islam, mana yang benar-benar agamanya sudah menyimpang. Yahudi Nasrani adalah dikelompokkan sebagai agama yang sudah menyimpang. Kemudian diperjelas atau an'amta 'alaihim, contoh seperti apa. Maka kemudian Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 69. Coba buka An-Nisa ayat 69. Ya dibaca. Baca tak?
Mungkin ini HP ono sih. Ini kan Surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina An'amallah. an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya Artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. ya, itulah yang disebut dengan orang bernikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah telah memberikan nikmat pada mereka, artinya telah pernah Allah berikan pada orang-orang yang terdahulu dari kita. Empat golongan. Yaitu pertama orang yang mayyuti'illah wa rasul, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Nah, syuhada, solehin. Untuk ya, Termasuk. Syuhada. Jadi, Termasuk. Ini celayung. Mulane kon moco. kriteria mayyuti'illah war rasul. Kriteria orang yang mentaati Allah dan Rasul adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Coba baca Ali Imran 31. Bagus baca Quran kok. Tapi ada tunggal. Syarat ketiga. Macam mana? Pinangnya dari Pak. Surat ketiga, Pak. Surat ketiga ayat 31. Ya dibaca. Pertama. Alit. Tulisan kali. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, saya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Rasulullah diperintahkan menyampaikan pada umatnya. Qul, katakanlah Muhammad. In kuntum tuhibbunallah. Jika kamu memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku adalah aku Muhammad. Jadi orang-orang yang mengaku cinta pada Allah, syaratnya harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah. Kalau kamu sudah mencintai Allah dengan cara mengikuti Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampuni dosa-dosanya. Tiga. Ini apa namanya? Ya. Ini 31. kriteria yang pertama. Ya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan apa namanya? Mendapatkan, yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, orang-orang tersebut yang sudah benar-benar mayyutillah wa rasul itu adalah antara lain minan nabiyin, kelompok para nabi. Semua nabi mesti taat pada Allah. Wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi. Nabi siapapun, itu termasuk orang yang akan dapatkan kenikmatan. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Memang kalau terjemahan di masa itu, orang mati syahid mati di medan perang. Tapi dalam hadis Rasulullah kan juga banyak menyebutkan orang-orang yang mati syahid. Walaupun apa yang disampaikan Rasulullah harus kita tafsir. Tidak bisa diterjemahkan secara
tekstual. Misalnya Rasul mengatakan orang yang mati melahirkan adalah mati syahid. Orang yang mati kecemplung kali mati syahid. Orang yang mati membela hartanya mati syahid. Tentu itu harus ditafsir. Tidak semua orang yang mati melahirkan itu syahid. Karena ada pula yang katanya mati hari Jumat. ya itu tidak termasuk syahid. Orang yang mati cemplung kali syahid ya tergantung. Mati cemplung kali bermain Nah, judi ono di Satpol PP polisi Bayu cemplung mati apa ya syahid ya mboten. Itu yang bisa dipahami secara kontekstual. Itu yang an'amta alaihim. Kemudian yang dimaksud dengan kan Allah ghairil maghdub, selain agamanya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu? Adalah agama Yahudi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang murka adalah dimurkai Allah adalah orang Yahudi. Innal maghdub Rasulullah mengatakan innal maghdubi alaihim al-yahud. Sesungguhnya orang yang dimurkai Allah adalah orang Yahudi. Wa innad dhalin an-nasara. Orang yang dimaksud ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Di sini dicontohkan oleh Allah kriteria orang yang dimurkai. Yang ini terdapat pada orang Yahudi antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Ya, seterusnya itu kan ada waba'u bi ghadabim minallah. Nah, ayat itu. Dan mereka itu adalah orang Yahudi yang mengingkari nikmat Allah, diberi nikmat Allah sudah tapi isi nganyang terus. Nah, dalam ayat ini ada minta makan makanannya manna dan salwa. Tapi sini jaluk kacang, jaluk timun, jaluk dan sebagainya. Itu namanya, maka mereka disebutkan waba'u bi ghadabin. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, kemudian juga yang di dalam surat Al-Maidah ayat 60 Al-Qul hal unabbiukum bisyarrin zalika. Katakan Muhammad, hal unabbiukum, maukah kamu saya beritahu bisyarrin min zalika, lebih buruk daripada itu masubatan pembalasannya indal di sisi Allah, yaitu malla'anahullah, orang yang dikutuk oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan dimurkai kepadanya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan seterusnya. Itu antara lain mereka diberi oleh Allah dengan dijadikan dirubah bentuk dalam bentuk babi ya, atau kera. Nah, ini antara lain yang dicontohkan oleh Allah tentang al-maghdub. Sementara ad-dhalin itu sebagian disebutkan dalam surat kelima. Surat kelima ayat 77. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, Yahud al-Nasrani, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam agamamu. Ayat ini tentang la taghlu fi dinikum. Memang khitabnya, tujuan awalnya adalah untuk menegur orang-orang Nasrani. Tetapi mafhumnya, pemahaman secara umum itu adalah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita di dalam agama jangan berlebih-lebihan. Walaupun ibadah jangan berlebih-lebihan, karena tadi ada batas-batas, ada aturan-aturan. Saking sregep sholat subuh 5 rakaat itu nggak boleh. Ya. Karena merasa masih segar, hitung-hitung olahraga ditambah, itu tidak boleh. Jadi Rasulullah sendiri kan pernah ada seorang sahabat yang datang pada Rasulullah, kemudian ketemu dengan Aisyah, kemudian mengatakan bagaimana ibadah Rasulullah. Kata Aisyah, Rasulullah itu ibadahnya biasa-biasa saja. Maka orang tadi mengatakan 3 orang, iya wong Rasulullah kan pantas ibadahnya sederhana, wong sudah dijamin surganya oleh Allah. Saya kan nggak ada jaminan, sehingga saya akan ibadah yang sangat. Satu orang mengatakan saya akan puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Yang satunya mengatakan saya tidak akan beristri, sehingga saya tidak ada yang mengganggu dalam saya melaksanakan agama. Yang ketiga, apa itu ya?
puasa, tidak beristri, sholat terus. Akan sepanjang malam, ya malam hari kita isi dengan sholat. Dari maghrib tidak akan tidur. Rasulullah datang. Aku mau kerungu, ada yang mata begini, siapa ya? Saya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan begitu, kamu tidak akan mampu. Ya. Saya itu lebih, lebih alim, tapi kamu ibadahnya seperti biasa. Karena saya juga manusia biasa. Saya butuh makan, butuh tidur. Demikian juga kamu. Tubuhmu punya hak, istrimu punya hak. Jadi harus ada istirahat, harus ada waktu untuk mencari makan. Istrimu juga punya hak dari kamu. Sehingga tidak boleh berlebihan dalam agama. Ada Pak, orang-orang yang tengah wengi itu zikir pirang-pirang jam ngono nang kantor ngantuk itu. Ini namanya berlebih-lebihan. Ya. Ayatnya tadi malah makan wala tadbi ahwa qaumin qad dallu. Janganlah kamu mengikuti kaum yang mengikuti hawa nafsu qad dallu, karena mereka telah benar-benar sesat yang qabl sejak dulu. Wa dallu katsira, dan menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus ini. Ini orang-orang Nasrani. Nanti di dalam kata berlebih-lebihan ini, kalau orang Yahudi itu kan berlebih-lebihan di dalam urusan ke dunia. Hidup 1000 tahun. Nah, tetapi orang Nasrani berlebih-lebihan dalam masalah akhirat. Sehingga tadi yang dicontohkan Rasulullah, yang namanya Romo itu kan tidak boleh nikah. Karena supaya tidak mengganggu ibadahnya. Itu termasuk berlebih-lebihan. Karena kata Rasulullah, nanti ada lagi kisah seorang yang ditamoni sahabat, kemudian itu kata Rasulullah, istrimu punya hak, tubuhmu punya hak, anakmu punya hak, semua harus ditunaikan secara proporsional. Ya, makanya kita diminta oleh Allah, lah bagaimana agar kita bisa mendapatkan ini tadi, bisa termasuk salah satu. Kita tidak akan mungkin menjadi kelompok minan nabiyin, tidak mungkin. Ya. Kemudian siddiqin masih mungkin. Ketika kita senantiasa membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, itu kita termasuk siddiqin. Syuhada masih mungkin. Karena kita syahid itu kan dalam membela agama Islam dengan cara yang sekarang kita laksanakan. Kita berjuang untuk menegakkan agama Islam dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meramaikan masjid dengan jamaah, dengan kajian, kemudian menghidup-hidupkan taklim. Seperti ini, insya Allah ini dalam rangka kita jihad menegakkan agama Islam. Wassolihin, sangat-sangat bisa. Surat Ali Imran ayat 112 pasal 114. Itu ada ciri-ciri solehin. Yu'minuna billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solehin. Ini beriman pada Allah, hari akhir, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian yusari'un, bersegera pada kebaikan. Kalau kita tahu kebaikan, segera laksanakan. Dan kunci keberhasilan seseorang dalam kebaikan biasanya adalah dengan segera dilaksanakan. Nah, kalau ditunda-tunda itu kadang-kadang orang situ ingin infak nyumbang, engko bae kok dana udah kelalen. Meneh duitnya kesusun tenggo liyane. Maka dalam masalah sedekah Rasulullah juga berpesan wala tumhil, jangan ditunda-tunda. Ya, yusari sholat, segera kalau ada baikan sekecil apapun kita usaha untuk segera kita lakukan. Ini untuk dalam mencapai minas sholihin. Nah, makanya itu semua kita tidak akan bisa melaksanakan tanpa adanya bimbingan dari Allah. Usaha kita sebesar apapun, setan akan semakin besar godaannya. Makanya kalau Allah tidak memberikan bantuan kita untuk bisa mengalahkan setan, yang ternyata ikhtiarnya adalah dengan membaca ta'awudz, ikhtiar, tapi hakikatnya Allah yang maka
ikhtiar kita adalah ini. Minta supaya Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Ketika kita sudah berikan hidayah taufik, insya Allah semuanya mudah. Ini harapan kita seperti itu. Itulah yang kita minta setiap hari. Mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang kita inginkan. Sementara kemauan, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Thalib, Pak. Abu Thalib. Abu Thalib, kalau pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ya. Nggih. Namanya. Jadi Abu Thalib itu yang meninggal dalam keadaan kafir itu ya. Nggih. Iya. Nah, konon di dalam videonya itu bahwa antara Rasulullah dan Abu Lahab itu saling tarik menarik. Ya, sama-sama menalkin. Ya. Sehingga kemudian Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Jadi hikmat apa yang kita peroleh bahwa kalau begitu siapa-siapa yang bisa mendapat hidayah. Ini paman daripada Rasulullah itu kan sudah sangat dekat sekali dan Nggih. itu termasuk yang orang berjasa kepada Rasulullah. Itu pun tidak mendapat hidayah. Ya. Lah kita sedulur ora, putu ya ora, kenal ora. Nah, bahasa Arab bukan dapat hidayah dari mana? Nggih. Nah, ini pertanyaan. Terus kemudian apakah hidayah itu setelah dapat juga bisa hilang? Jadi kita dapat, terus kemudian muncul lagi, kemudian datang lagi. Apakah juga begitu? Apa hidayah itu apa namanya melingkupi? Jadi apa namanya selama ada di situ kalau ada dapat hidayah ya udah terus-terusan itu. Gitu. Monggo, Pak. Nggih. Jadi benar yang namanya hidayah itu yang memberi hidayah hanya Allah. Manusia tidak berikan bisa. Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya. Dalam surat ke-28 Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai. Pamannya adalah orang yang sangat dicintai, tapi kamu tidak bisa memberi hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaannya, Allah menghendaki hidayah kepada siapa? Seperti tadi disampaikan bagaimana? Yaitu orang yang hatinya siap. Orang yang hatinya siap menerima hidayah. Karena Allah telah diberi bekal oleh manusia, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ada potensi untuk selalu berdosa, ada potensi untuk bertakwa. Dari kedua ini mana yang kita hidupkan? Ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan mendapat hidayah, dalam keadaan Islam. Setiap kelahiran dia sudah Islam, walaupun orang tuanya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, kalau baru lahir itu Islam. Maka hadis Rasul menyebutkan wa abawahuma yuhawidanihi ayusra al-wajib. Maka orang tuanya lah yang nantinya akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka ketika anak seorang Kristen lahir Islam, ketika dibaptis maka orang tuanya lah yang membatalkan keislamannya. Islamnya diputus, diganti dengan begitu juga dengan prosesi-prosesi agama lain. Itu mesti ada, Pak. Seperti pembaptisan itu di agama-agama lain ada. Yang tidak ada hanya dalam Islam. Karena Islam sudah meyakini ketika kita lahir sudah Islam. Ketika orang tuanya ya akan melanjutkan Islam ya sudah. Nah, adanya orang yang kemudian hatinya tadi memilih untuk takwa. Karena sebenarnya kan pilihan kita, Pak. Allah memberikan, tinggal kamu memilih mana. Baik nanti kalau dari kecil orang tua, kalau sudah besar ya kita sudah punya akal naluri, sudah taklif, maka kita sendiri yang memilih. Maka laisa alaika hudahum. Tidak ada kemampuan bagi untuk memberikan hidayah pada mereka. Walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Sekali lagi, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk adalah orang yang hatinya siap untuk menerima hidayah. Makanya
bagi orang-orang yang asalnya non-muslim, ketika kita membaca, melihat dari berbagai pemberitaan, bagaimana tokoh-tokoh Nasrani itu masuk Islam, itu kan dari kesiapan hati, Pak. Dari kesiapan. Nah, karena memang Islam kan tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa seorang untuk masuk Islam. Tidak boleh memaksa seorang untuk mengikuti Al-Quran. Tapi diserahkan saja. Jadi, yang kedua, hidayah itu bisa hilang, bisa muncul, bisa hilang. Bahkan bisa hilang selamanya. Nah, menjadi, ya banyak kan, orang Islam pindah karena cewek mengawini istri non-muslim, jadi Islamnya digugurkan, lebih memilih istri daripada mempertahankan agama. Ini namanya hidayah sudah hilang. Makanya itu tadi, Pak, ketika hidayah timbul tenggelam, sama dengan iman, yahid wa yangkus, iman itu bertambah dan yazid wa yangkus, bertambah dan berkurang. Maka ini tadi, ihdinas siratal mustaqim, ketika kita sholat, ihdinas siratal, maka dalam hati, Pak, mohon oleh Allah diberikan bimbingan terus-menerus selama kita hidup agar ada bimbingan. Itu upaya kita untuk bisa selamat, hidayah kita tidak akan luntur, bahkan kalau bisa semakin lama semakin sempurna. Ngaten, Pak. Baik. Lagi. Jangan tanya hidayah tasbih ya. Serius Pak, kalau biasanya lo takut. Pak, kalau kesiapan itu kan kita upayakan. Iya. Bagaimana cara menjemput kesiapan yang dimaksud Allah bahwa kita mendapat hidayah itu kita dianggap orang yang siap, karena memberikan hidayah itu kan adalah prerogatif Allah, sehingga siapapun tidak bisa. Jalan satu-satunya adalah kita mempersiapkan diri atau menjemput kesiapan itu. Caranya bagaimana? Ya. Kalau perkataan agar aku dianggap siap, itu yang bisa menganggap hanya Allah. Manusia tidak bisa mengatakan kamu sudah siap, nggak bisa. Allah yang melihat apa yang ada dari kita. Ini hatinya sudah siap belum? Lah, hati yang siap adalah hati yang senantiasa, makanya itu. Orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah, itu dikatakan orang yang berusaha untuk siap, senantiasa siap mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika kita lebih banyak lupa pada Allah, yang dibuktikan misalnya lebih banyak bermaksiat, itu menunjukkan kesiapannya sangat, bahkan mungkin tidak siap. Sehingga untuk agar kita bisa menyiapkan diri adalah kita dengan banyak mendekatkan diri pada Allah. Banyak berzikir, banyak melakukan perintah-perintah yang apalagi yang wajib, yang sunnah pun kita upayakan. Itu dalam rangka agar hati kita senantiasa siap untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah. Karena banyak bahasa Rasulullah kan ada, kata Rasulullah kan mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku itu hakikatnya akan masuk surga. Tapi ilaman, ada orang yang enggan, aneh kan? Bahasanya enggan. Ada orang yang tidak mau masuk surga. Rasulullah bertanya, mana apa ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan masuk surga? Yaitu orang yang mengingkari apa yang disampaikan Rasulullah, karena tadi disebutkan orang yang cinta Allah harus minta. Itulah dia orang yang enggan. Maka jangan sampai sekali-kali kita enggan masuk surga. Jangan sekali-kali kita mengkhianati Rasulullah. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan misalnya dalam hal-hal yang kalau wajib insya Allah kita sudah bisa semua gitu. Tapi yang sunnah. Misalnya kita belum bisa melaksanakan sunnah Rasulullah, katakanlah sholat malam. Yo, jangan sampai kita mengingkari sama sekali. Belas sama sekali, belas. Kok ketemu Ramadan jangan sampai. Karena itu menunjukkan kita tidak siap, Pak. Tapi memang sunnah ya, diperlakukan sunnah. Iya. Enggak, jangan. Kita wajibkan. Jangan. Artinya ya tidak. Iya, proporsional. Ya. Karena itu hukumnya tetap sunnah. Iya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Tadi kan puasa sunnah sepanjang tahun enggak boleh malah. Karena harus ada puasa, harus tidak. Nah,
Ini ada apa namanya? Aisyah ditanya, bagaimana puasa Rasulullah? Itu kata Aisyah, saya melihat Rasulullah kadang-kadang bulan-bulannya selalu seperti puasa terus. Tapi kadang-kadang seperti nggak pernah puasa. Nah, ini menunjukkan apa? Rasul melaksanakan sunnah itu tidak sepanjang tahun koyo diwajibke. Kadang-kadang Senin Kemis, kadang-kadang ora, kadang-kadang itu seperti itu. Bahkan Nun Sewu, bahkan saya kadang-kadang menyampaikan, ketika ada hal yang sunnah dan wajib, kan otomatis kita harus meninggalkan yang sunnah. Contohnya, saya sedang puasa Kemis, ada saudara saya datang dari jauh, maka kita tidak boleh, bukan tidak boleh, sebaiknya tidak boleh puasa untuk menghormati tamu. Karena menghormati tamu itu wajib. Dasarnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ini masalah menghormat tamu dikaitkan dengan iman pada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang iman pada Allah hari akhir, maka hormatilah tamu. Cara menghormat antara lain dengan nyuguh. Ya, nyuguh. Ikut minum bersama. Ikut minum bersama, makan bersama. Itu ada di poso, ada tamu. Saya batalkan. Pak, nyambung dengan kita menghadiri undangan. Kondangan gimana, Pak? Okay. Kita puasa ini. Nah. Apa sebaiknya kita batalkan puasa kita? Kalau itu sudah ada pilihan dari Rasulullah. Rasul membolehkan kedua-duanya, Pak. Kalau mau, boleh keteruasa, tapi kalau tidak, boleh membatalkan. Kalau masalah ini, hadir undangan, ada contohnya dari Rasulullah. Langsung ada dia. Hah? Kita nih ngomongin kepala manyung. Menyenangkan sing ngejelek batal. Kalau nyenengkan jenengan. Waktu tinggal 1 jam. Ini pernah, Pak. Apa Inggris? Saya, Pak Sayan, Pak Indo. Satu mobil, Pak Indo. Indo ya. Terus Pak Indo kan kondong ini. Jadi bahasanya bahasa guyon. Tapi insya Allah guyon ton. Pak Indo nih, yuk mampir neng Buaran. Mampir Pinang Tetel. Terus saya, usah terus balik. Aku nih, kowe ngelarang gue berarti kamu ya sudduna an sabilillah. Menghalang-halangi orang yang akan berjalan berbuat baik. Ada orang berbuat baik jangan dihalangi, nggak boleh. Ini bahasa guyon tapi makan. Nah, yang sama tadi Daniel Al-Mulk nomor 15 kesenangan poro. Saya bahas sedikit lah ya. Ini kaitannya dengan fitri itu tadi, Pak. Saya pernah mendengar di khotbah Jumat. Jadi umat Islam itu sudah syahadat 2 kali, Pak. Syahadat pertama itu waktu di alam ruh. Al-Araf 172. Itu kan Allah menanyakan. Alastu birabbikum. Nah itu ya Al-Araf 172 ya. Lalu bala syahidina. Semua roh atau kita calon kita ini kan menjawab iya. Kan iya. Nah itu bisa syahadat. Sehingga ketika bayi lahir itu memang Sudah Islam. Sudah Islam itu kan sudah syahadat sejak di alam roh. Di 4 bulan itu. Di alam roh belum masuk ke masih alam roh, Pak. Masih alam roh sudah ditanya oleh Allah. Ya. Alastu Biro itu. Nah itu. Nah, balas saya. Nah, ya aku bersaksi kaulah Tuhan kamu. Itu bisa syahadat, hanya belum syahadat Rasul, syahadat la ilaha illallah itu. Sehingga ketika bayi lahir itu memang betul sudah secara fitri dia sudah Islam. Adapun dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, orang tuanya yang menjadikan. Tapi dia sudah jadi benar tadi. Nah ini apa betul seperti itu, Pak? Secara makanya kan ada kelompok Muslim, orang kita Muslim yang mengatakan bahwa kita itu harus syahadat Islam. Karena kita kan sudah baca setiap sholat, itu kan syahadat dalam sholat. Kamu kan belum syahadat Islam. Sehingga kamu harus syahadat dulu. Maka jawabannya tadi, Pak. Kita kan sudah Islam, jadi tidak perlu dibaiat lagi untuk Islam. Yang perlu syahadat Islam adalah orang yang tadinya sudah Islam, batal baik karena dibaptis, kenapa? Kemudian akan masuk Islam lagi lah, itu harus syahadat dengan baiat. Ini kan kelompok yang baiat seperti itu, Pak. Kalau memang segala sesuatu harus lewat baiat itu seperti itu. Bagi kita. Ya itu kan bukan
Itu kan hanya kesaksian, bukan syahadat Islam. Dan sebenarnya itu contoh dari Rasulullah nggak ada itu. Nikah syahadat dulu nggak ada. Yang ada adalah itu tadi apa ijab kabul. Bisa kabul. Oh, sambil diminum. Itu mungkin pengurunan apa ya? Ya tradisi dari dulu. Karena mungkin dulu kan banyak orang-orang yang Islam abangan, Pak. Islam abangan sehingga diislamkan dulu. Karena ketika kita sudah Islam, nah orang tahu sholat, itu oleh Rasulullah dianggap batil, Pak. Orang sholat itu dianggap gugur keislamannya. Makanya ketika nikahnya secara Islam maka harus diislamkan dulu. Yang jenengan yo penekon masjid syahadat cara usah. Kopi. Oh, yang Pak. Yang kedua ya. Jadi dalam rukun Islam itu kan sholat kan mendapat penekanan pertama Pak ya. Ternyata setelah diteliti memang dalam sholat itu ada 5 unsur Pak. Dalam sholat itu ya ada syahadat, ya ada sholat itu sendiri, ada puasa. Ya toh Pak, nah, puasa. Sholat mangan. Bisa kan tidak mungkin. Kemudian ada zakat, zakatnya zakat ini niate itu ya. Kemudian ada haji itu intinya kan itu ya ketakwaan itu. Dalam sholat itu orang takwa langsung katanya itu lah pokoknya apa dasarnya dari mana bisa. Itu dalnya dari otak atik atuk. Itu udah ada ya. Marifat. Marifat. Jadi dalam sholat itu ada syahadat, Ya. ada penafsiran berarti Pak. Iya. Sekali lagi, Saya masih ingin dalam penjelasan tentang perkembangan awalnya kita Islam, semuanya Islam, tapi berkembang Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, yang kedua, kita melaksanakan memakmurkan masjid, kemudian termasuk kajian seperti ini merupakan suatu Lihat. iya. Nah, saya ingin membandingkan dengan ceramah melalui televisi dan lain-lainnya. Ya. Apakah termasuk yang juga? Ya. Gimana? Ya. Pertama tadi tentang Islam ya tadi saya kira sudah cukup jelas bahwa ketika kita sejak lahir Islam dan kita kemudian orang tua kita mengajarkan bagaimana kita sholat, untuk puasa itu sudah menghidupkan Islam kita diteruskan hidup. Hanya tidak batal. Ada memang Pak, Islam yang kemudian batal bukan karena agama lain, tapi batal masih di dalam Islam. Kata Rasulullah bahwa man tarakas sholah bighairi amadin faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat tanpa alasan dan dilakukan terus menerus, itu sungguh dia telah kafir yang nyata. Artinya orang yang sudah Islam tapi tidak pernah melaksanakan sholat itu sudah bisa dikelompokkan kafir. Makanya tadi kenapa kita nikah itu harus di sini ada sesuatu yang harus membaca syahadat. Karena itu tadi banyak kita Islamnya Islam abangan, Islam pengakuan, maka ketika nikah disyahadatkan dulu, barangkali tadi Islamnya sudah batal. Itu pertama. Yang kedua, benar masalah lewat televisi itu kan metode dakwah. Bisa lewat seperti ini, bisa lewat tulisan, bisa lewat media. Nah, sekarang ada TikTok, ada itu sama saja Pak. Yang pertama kemudian yang menjadikan kita mendapatkan hasil menunjuk Islam tadi hati kita, niat kita. Kayak kita TikTokan dakwah, tapi kalau niatnya untuk apa jenis? Untuk duit, ya artinya niatnya hilang Pak. Tapi perbuatannya tetap perbuatan meninggikan Islam. Tapi soal hasilnya yang mengerjakan itu berbeda lagi. Tergantung niat ya. dalam kajian dakwah itu ada namanya itu praktik akbar. Itu 100.000. Praktik akbar ini sifatnya umum general dan targetnya ya selain mendengar. Nah, kemudian katakanlah misalnya 500, dari 500 itu
yang serius, yang istilah saya itu mau belajar terus untuk itu kurang lebih 10%. Nah, itulah yang kemudian kajian kecil-kecil itu. Ya. Kajian kecil-kecil itu sudah tidak hanya menggunakan kuping, tidak visual, jadi dia hanya mendengar dan kemudian melihat. Kalau yang ini yang misalnya dari 500 menjadi 50, 50 itu sudah ada apa namanya visualisasi yang lain, misalnya dengan laptop, dengan ini. Diharapkan di 50 itu muncul kader-kader yang lebih baik lagi. Makanya kemudian dikecilkan lagi menjadi 10%, menjadi 5 orang. Nah, itu sudah kemudian dia menjadi istilah saya itu menjadi penyebar gitu, penyebar. Nah, kajian ini dimaksudkan adalah tidak hanya sekedar kajian kuping bersama mata, sehingga apa namanya, kalau orang mendengar itu dan melihat itu kalau tidak salah itu 3 minggu dia itu akan lupa. Karena kalau ditulis itu ada saya itu ada memorinya itu paling tidak minggu kita banyak lagi sehingga diharapkan kajian ini itu berkelanjutan dan tadi tujuannya adalah menjaga siratal mustaqim tadi, Ya. supaya tidak ada, jadi betul ini jalan yang lurus tapi ini ada bolongan-bolongan tirai yang jebol sana jebol sini itu dijaga. Kajian ini termasuk mengawal ke situ, diharapkan seperti itu. Ya. Bahwa kajian ini itu ke depan adalah menjadi kiblat. Gagasan saya malah gini, khotbah Jumat itu dimulai dari sini pasti. Khotbah Jumat itu tematiknya itu dimulai dari sini. Jadi misalnya ini yang Koping baca tentang siratal mustaqim, terus kemudian ia karena itu intinya siratal mustaqim terus sampai akhir ayat. Nah, itu menjadi satu rujukan untuk dakwah atau materi khotbah Jumat kabupaten atau bangga Sakban. Ya. Kalau itu masalah ya lebih bagus. Jadi kita ini mendidik masyarakat itu tidak, saya itu belum lap itu yang konkret, kemudian lap itu hilang. Apalagi misalnya datang menghadirkan secara kenal, kemudian nanti setelah itu saatnya tidak pernah nengok lagi perkembangan apa yang dicapai sama jamaahnya itu. Nah, itu sifatnya kalau itu namanya praktik akbar, itu yang banyak orang. Tapi insya Allah kalau di sini itu diharapkan di sini itu menjaga ihdinas siratal mustaqim tadi. Karena kita ngeri loh, paman Nabi aja tidak dapat hidayah. Saya mempelajari ini sampai 3 minggu, hampir 1 bulan, kenapa kok tidak dapat hidayah? Ternyata ada ayat yang mengatakan Inna huda Allah. Jadi itu memang kehendak Allah. Masalahnya itu kita itu dipilih oleh Allah apa enggak? Lainnya dipilih itu alasannya apa? Gusti Allah menyamatin. Kan kalimat selanjutnya seperti itu. Kenapa Allah memilih kita kan? Kita husnudon saja. Nah, itulah kita. Allah itu maha pengasih, maha penyayang juga. Itulah sebabnya kita ini mengupamakan seperti pesawat mau landing. Jadi saya itu seperti pesawat, kemudian landingnya itu di lapangan atau tempat Landasan. daripada pesawat. Kalau kita itu tidak menyiapkan landasan, mana ada pesawat itu mau landing? Itu analoginya kan seperti itu. Pesawatnya hidayahnya itu. Pesawatnya hidayah.
Kalau dalam pewayangan itu kan ada ya Pak, gitu. Yang seneng pewayangan itu. Kalau seneng Pak, karena cilik nonton wayang. Purwosati itu hadir kalau dia sudah siap untuk topo di laut. Nah itu kan dalam rangka mempersiapkan hidayah. Nah oleh karena itulah maka ada doanya. Ya muqallibul qulub, sabit qalbi abadi. Jadi ya Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Muqallibul qulub itu kita ini hatinya itu bolak-balikkan sama bersama. Melalui setan, ternyata setan itu kan bisa masuk melalui darah dan bisa membolak-balikkan. Sabit qalbi abadi. Janganlah kau bolak-balikkan hati kami untuk kemudian saya dalam keadaan dapat kaitan. Jadi sebetulnya ini apa namanya kru-kru atau perangkat-perangkat untuk mencapai hidayah itu ada semua. Kalau kita ini mau belajar, ya bareng apa kita tidak pengen hidayah kok dapat hidayah itu tidak mau. Ya harus diminta dan kita menyiapkan lapangan pacu untuk pesawat itu mau landing. Kalau kita tidak menyiapkan ya mana pesawatnya. Saya rasa itu Dan mungkin salah satunya kumpulono wong sing Solo. Nah, Tombo ati. membuat ya betul Pak. ajaran leluhur, Kumpulnya orang soleh, terus apalagi itu ketularan soleh. Maca Quran, angen-angen maknane salat bengi lakonono. itu.